Maka ini perhatikan para ikhwas sekalian, sombong adalah termasuk sifat yang dimiliki oleh iblis. Bahkan itu adalah sifat utama dia. Dia sombong, angkuh, merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka jangan sampai seorang hamba dengan kelebihan yang dia miliki membuat dia sombong terhadap orang lain. Padahal kelebihan yang Allah berikan kepada dia adalah anugerah yang harus dia syukuri. Maka kelebihan tersebut tentu dia gunakan sebagaimana mestinya. Bahkan sangat dianjurkan dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, ya Allah masih memberikan kita nikmat umur, ya. Kemudian nikmat kesehatan, masih diberikan mata, masih diberikan telinga, lisan yang sehat, sehingga kita bisa menikmati apa yang kita inginkan, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota-anggota tubuh tersebut. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah para nabi. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cerita-cerita tersebut langsung di dalam Al-Quran, maka di dalamnya syarat faidah, syarat dengan pelajaran. Terlebih ketika kita ingin berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan rintangan tatkala berdakwah, menyebarkan kebaikan, kebenaran dan seterusnya. Maka para ikhwas sekalian, cerita tentang para nabilah yang paling utama kita pahami, kita baca, ya, sehingga kita benar-benar bisa menjalani kehidupan kita dalam beragama. Entah tatkala kita berdakwah, ya, tatkala kita menghadapi musibah, gangguan, maka bagaimana sikap kita? Maka inilah yang banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kisah-kisah tersebut kepada para sahabatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf ayat 176. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Kata Allah, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah tersebut agar mereka berfikir. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yusuf ayat 111, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, ma kana haditsan yuftara." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Qur'an tersebut bukanlah cerita yang dibuat-buat, namun cerita yang nyata, yang benar-benar terjadi, sehingga Allah Subhanahu wa taala menceritakan cerita tersebut di dalam Al-Qur'an, bukan cerita yang fiktif. Nah, Nabi Hud alaihissalam adalah salah satu dari 4 nabi yang berasal dari suku Arab, ya. Jadi Nabi Hud alaihissalam adalah salah satu dari 4 nabi yang berasal dari suku Arab. Keempat nabi tersebut adalah Nabi Hud, ya, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa arba'atum minal Arab, Hudun wa Syuaibun wa Saleh wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Dan 4 nabi dari Arab. Yang pertama adalah Nabi Hud, yang kedua adalah Nabi Syuaib, yang keempat Nabi Saleh, dan yang kelima adalah nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwas sekalian, jenis-jenis orang Arab. Maka jenis-jenis orang Arab ini ada 3 jenis.
sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, juga disebutkan oleh Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, bahwa orang Arab itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah Al-Arabul Aribah. Al-Arabul Aribah yaitu Arab asli, yang juga mereka disebut dengan Arab Yaman atau Arab Qahtan, yang asal mereka adalah negeri Yaman, kemudian mereka berhijrah dari negeri mereka ke negeri yang bermacam-macam, di antaranya adalah Jaziratul Arab, yaitu Mekah dan Madinah, tatkala mereka mendapatkan kekeringan di negeri mereka. Kemudian yang kedua adalah Al-Arabul Musta'ribah, yaitu Arab campuran atau Arab non-asli, yang kemudian mereka dianggap sebagai orang Arab. Nah, disinilah Rasulullah SAW berasal, yaitu dari Al-Arabul Musta'ribah, Arab campuran. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW dan juga suku Quraisy adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, sedangkan Nabi Ismail bukanlah orang Arab. Beliau dari ulun lupa. Intinya adalah Nabi Ismail alaihissalam bukan dari keturunan Arab. Namun beliau menikah dengan perempuan Arab asli yang berasal dari kabilah Jurhum, dan kabilah Jurhum ini adalah termasuk salah satu keturunan Arab Qahtan, Arab yang asli tadi. Maka keturunan beliau dianggap sebagai orang Arab, karena Nabi Ismail itu menikah dengan seorang perempuan Arab yang asli dari keturunan Arab Qahtan. Nah, beliau Nabi Ismail dan perempuan ini menikah sehingga memiliki keturunan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Arab yang ketiga adalah Al-Arabul Ba'idah, yaitu suku Arab yang sudah punah dan keturunan mereka sudah tidak ada lagi. Nah, di antara Arab jenis ini adalah kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam, dan juga kaum Thamud, yaitu kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Tentang kaum Ad, maka Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebutkan kisah mereka sebagai peringatan kepada orang-orang musyrikin. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fajr ayat 6, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Yang artinya adalah, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu bagaimana azab mereka yang begitu luar biasa, yang nanti kita akan jelaskan tatkala mereka membangkang dan tidak beriman kepada Nabi Hud alaihissalam. Kemudian kaum Ad ini muncul setelah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kesyirikan setelah banjir bandang, banjir yang sangat besar yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam, datang generasi berikutnya melakukan kesyirikan. Yang pertama kali adalah dari kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Mu'minun ayat 31. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin farsalna fihim rasula minhum an i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami jadikan sesudah mereka, yaitu setelah umatnya Nabi Nuh, umat yang lain, yaitu kaum Ad, lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Dan Allah mengutus kepada sekelompok kaum ketika sekelompok kaum ini sudah melampaui batas, sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, lalu kami utus mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang mengatakan, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, tidakkah kalian bertakwa kepadanya? Dan kaum Ad ini merupakan keturunan dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Ad ini merupakan keturunan dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Adapun nasab yang lengkap dari Ad adalah kaum Ad berarti keturunan Ad.
atau anak keturunan dari Ad. Nasab lengkap Ad adalah Ad bin Iram. Iram ini disebutkan nanti di surah Al-Balad. Di surah Al-Fajr. Nasab lengkap Ad adalah Ad bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Jadi beliau Ad ini adalah termasuk salah satu dari keturunan Sam. Dan Sam ini adalah salah satu dari 3 anak Nabi Ibrahim yang ketiga anak Nabi Ibrahim Nabi Nuh ini adalah mereka sama-sama berada di Bahtera, di kapal Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh alaihissalam memiliki 4 putra, ya. 3 beriman kepada beliau, 1 yang kafir yang bernama Kan'an. Maka 3 ini yang melanjutkan keturunan yang bernama Sam, Ham, dan Yafith. Nah, kaum Ad ini mereka berasal dari keturunan Sam, ya, keturunan Sam. Nasab keturunan mereka adalah Ad bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh. Nah, kemudian setelah peristiwa banjir yang besar yang melanda umat Nabi Nuh alaihissalam, maka tersisalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh, termasuk 3 anak beliau, sehingga mereka memiliki keturunan. Dan di antara keturunan mereka dari jalur Sam adalah kaum Ad. Nah, diulang bahwa kaum Ad inilah yang pertama kali memunculkan kembali kesyirikan setelah peristiwa banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, selain mereka melakukan kesyirikan pertama kali setelah terjadinya banjir yang besar, juga mereka adalah kaum yang angkuh dan sombong. Kenapa mereka angkuh dan sombong? Dikarenakan mereka memiliki fisik yang kuat, tubuh yang besar, sehingga mereka membuat bangunan yang besar, mampu membuat bangunan yang besar. Namun ternyata anugerah Allah yang diberikan kepada mereka ternyata tidak membuat mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka sikapi dengan angkuh dan sombong. Kemudian lokasi kaum Ad. Maka disebutkan di dalam Al-Quran bahwa kaum Ad ini mereka tinggal di Al-Ahqaf. Tinggal di Al-Ahqaf. Al-Ahqaf adalah termasuk salah satu tempat di negeri Yaman. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-Ahqaf ayat 21. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur akha 'ad idh anzara qaumahu bil ahqaf. Wa qad khalatin nuzuru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu tatkala dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah saudara Ad, yaitu maksudnya adalah Nabi Hud, yang memberikan peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf. Ini menunjukkan bahwasanya kaum Ad mereka tinggal di Al-Ahqaf. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah ada beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya, yang mereka juga mengatakan, janganlah kalian menyembah selain Allah Ta'ala. Sungguh aku khawatir kalian akan ditimpakan azab hari yang besar. Jadi tatkala mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan, maka pasti azab yang menanti mereka. Maka di mana letaknya Al-Ahqaf ini? Maka sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, Al-Ahqaf itu terletak di negeri Yaman. Terletak di negeri Yaman. Dan lebih tepatnya adalah di Hadramaut, kemudian antara Oman. Jadi lebih tepatnya adalah dia terletak antara Hadramaut, kemudian Oman. Maka di tengah-tengahnya atau antaranya, maka itulah terletak lokasi dari tempat tinggal kaum Ad yang bernama Al-Ahqaf. Kemudian kaum Ad juga merupakan kaum yang memiliki badan yang besar dan juga kuat, sehingga mereka mampu membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Dan mereka adalah suatu kaum yang badannya besar
kemudian kuat melebihi umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Hud alaihissalam berkata kepada mereka untuk mengingatkan mereka tentang karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nabi Hud mengatakan, "Wadhkuru idz ja'alakum khulafa min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi bastah. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala yang menghikayatkan perkataan Nabi Hud alaihissalam. Dan ingatlah bahwa Allah menjadikan kalian sebagai penguasa pengganti setelah kaum Nuh. Dan Allah juga telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakan kalian dibandingkan dengan kaumnya Nabi Nuh. Jadi kekuatan fisik dan juga badan besar yang dimiliki kaum Ad melebihi daripada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Maka kata Nabi Hud alaihissalam, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kalian beruntung. Maka ayat ini menunjukkan bahwa kaum Ad memiliki tubuh yang lebih besar dan kuat dibandingkan dengan tubuh dan kekuatan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Minum dulu. Bahkan disebutkan di sebagian buku tafsir bahwa tinggi mereka itu sekitar 150 meter. Namun pendapat ini tidaklah benar dan dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau karena tidak ada ukuran manusia yang melebihi tingginya Nabi Adam alaihissalam. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dzira'a." Allah menciptakan Nabi Adam yang tingginya 60 hasta. Nah, 60 hasta itu kalau meter sekitar 30-an meter. Maka tidak mungkin ada yang melebihi tingginya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian perhatikan sabda Rasul yang berikut, "Fakullu man yadkhulul jannah ala surati Adam, falam yazalil khalqu yanqus hattal an." Kata Rasulullah SAW, maka semua yang masuk surga sesuai bentuk Nabi Adam alaihissalam dan senantiasa manusia berkurang tingginya sampai sekarang. Maka puncak dari tingginya ukuran manusia adalah Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika zaman semakin berputar, semakin ke belakang, maka semakin berkurang sampai di zaman kita. Paling tinggi kita 160, 170, 2 meter itu sangat jarang. Apalagi lebih daripada 2 meter. Maka dari hadis inilah menunjukkan bahwasanya setelah Nabi Adam alaihissalam maka ukuran tinggi mereka berkurang. Maka pendapat yang mengatakan bahwa tinggi badan atau fisik dari kaum Ad itu 150 meter maka tidaklah benar. Ini juga tadi dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir karena ukuran manusia setiap zamannya itu berkurang. Dan postur atau ukuran tertinggi dari seorang manusia adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian generasi berikutnya semakin berkurang sampai di zaman kita. Kemudian kita kembali kepada cerita kaum Ad. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang lain, Al-Fajr ayat 6 dan 8. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu suku Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah diciptakan semisalnya di negeri-negeri yang lain. Maka kita perhatikan di ayat ini penyebutan suku Iram. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa suku Iram adalah nama kota yang ditinggalkan kaum Ad. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa Iram adalah nenek moyangnya kaum Ad, bukanlah sebuah kota. Jadi kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah
engkau tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu suku Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Maka disebutkan Iram ini maksudnya adalah nenek moyangnya kaum Ad. Maka di sini disimpulkan bahwa Ad adalah suatu kaum yang terdiri atas beberapa kabilah yang bermuara pada nasab Ad bin Iram. Ad bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh. Maka kita simpulkan juga bahwa runutan nasab tadi, yaitu kaum Ad, ada jarak antara Ad dan kaum Nabi Nuh ada 4 generasi. Kan tadi disebutkan Ad bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh. Maka ada 4 generasi antara kaum Ad dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian juga mereka memiliki fisik yang kuat, kemudian tubuh yang kekar, yang diperlihatkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang suku Iram tadi atau kaum Ad mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan seperti itu di negeri-negeri yang lain. Kenapa? Tinggi, besar, kemudian arsiteknya bagus ya. Itu menunjukkan apa? Mereka memiliki tubuh-tubuh yang kuat dan juga fisik yang hebat. Namun ini sekali lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sebuah nikmat, maka wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan kita sebagai orang yang sombong. Dan ini membuktikan bahwasanya kesombongan itu dimulai dari kelebihan yang kita miliki. Maka setiap kelebihan yang kita miliki itu berpotensi untuk membuat kita sombong dan angkuh. Apapun itu ya. Maka kan setiap orang itu memiliki kelebihan masing-masing. Ada terkadang orang yang memiliki kelebihan kecerdasan. Maka dia bisa sombong terhadap orang-orang yang tidak cerdas. Kemudian ada orang yang memiliki kelebihan harta, orang kaya. Maka dia bisa sombong terhadap orang-orang yang miskin. Ada orang yang memiliki kelebihan berupa paras yang menawan, tampan ataupun cantik. Maka dia akan sombong terhadap orang-orang yang memiliki wajah yang biasa-biasa saja. Maka setiap kelebihan yang kita miliki berpotensi untuk membuat kita sombong dan angkuh. Maka ini perhatikan pada ikhwah sekalian, sombong adalah termasuk sifat yang dimiliki oleh iblis. Bahkan itu adalah sifat utama dia. Dia sombong, angkuh, merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka jangan sampai seorang hamba dengan kelebihan yang dia miliki membuat dia sombong terhadap orang lain. Padahal kelebihan yang Allah berikan kepada dia adalah anugerah yang harus dia syukuri. Maka kelebihan tersebut tentu dia gunakan sebagaimana mestinya. Bahkan sangat dianjurkan dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang yang diberikan kecerdasan, maka dia gunakan kecerdasannya untuk menghafal Al-Qur'an, untuk menghafal hadis, untuk mengajarkan orang-orang dengan kecerdasannya. Begitu juga dengan kelebihan harta. Maka hartanya dia bawa di jalan Allah Subhanahu wa taala, membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelebihan-kelebihan yang kita miliki hendaklah kita gunakan dalam hal semestinya, terlebih terhadap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seseorang misalnya yang diberikan fisik yang kuat ya. Maka dengan kekuatannya ternyata dia menzalimi orang lain. Dia suka mukul, menjadi preman dan seterusnya. Maka hal semacam ini membuat nikmat ini menjadi niqmah, menjadi musibah, menjadi azab. Dia bisa saja Allah Subhanahu wa taala berikan bala, berikan azabnya di dunia sebelum di akhirat, karena kelebihan yang Allah berikan kepada dia membuat dia sombong dan angkuh. Nah, keangkuhan kaum Ad ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di surah Fussilat ayat 15. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma 'adun fastakbaru fil ard bighairil haqq
Wa qalu man ashaddu minna quwwatan awalam yara annallaha alladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun kaum 'Ad, maka mereka telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa kebenaran, tanpa dasar. Dan mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah, adakah orang yang lebih kuat daripada kami? Nah, ini mereka menyombongkan diri. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tidak sadar? Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah yang menciptakan mereka jauh lebih dahsyat kekuatannya dibandingkan dengan mereka. Allah lah yang memberikan mereka kekuatan. Allah lah yang menjadikan mereka sebagai orang yang kuat. Tentu Allah lebih kuat daripada mereka. Namun mereka menyombongkan diri. Dengan kekuatan fisik mereka mampu membuat bangunan yang tinggi, rumah yang tinggi, sampai-sampai mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah, adakah orang yang lebih kuat daripada kami? Mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, apakah mereka tidak sadar bahwa Allah lah yang menciptakan mereka jauh lebih dahsyat kekuatannya dibandingkan dengan mereka, dan mereka adalah kaum yang mengingkari tanda-tanda kekuatan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka bukannya mensyukuri nikmat Allah tersebut, nyatanya kelebihan yang Allah berikan kepada mereka berupa kekuatan, kegagahan tubuh, ya. Kemudian mereka juga membuat arsitek yang tinggi, yang maju terhadap bangunan yang mereka bangun, itu malah membuat mereka menyombongkan diri dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena perbuatan mereka ini angkuh, lupa kepada Allah, Allah pun mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk mengingatkan mereka agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ila 'ad akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Surah Al-A'raf ayat 65. Dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad saudara mereka yaitu Hud. Dia mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Rabb yang berhak kalian ibadahi dengan benar selain Dia. Mengapa kalian enggan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di surah Hud ayat 50. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka yaitu Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak kalian ibadahi dengan benar selain Dia. Kalian hanyalah mengada-adakan saja. Kemudian, setelah kaumnya Nabi Hud ini, kaum 'Ad ini, mereka menyombongkan diri, bahkan mereka melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah utus Nabi Hud untuk mendakwahi mereka dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, kepada sekelompok kaum. Ketika mereka menyimpang, ketika mereka berbuat kesyirikan, maka Allah utus seorang nabi, seorang rasul agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Hud berdakwah agar mereka kembali kepada Allah, maka setidaknya ada 4 metode dakwah Nabi Hud alaihissalam yang beliau dakwahkan kepada kaumnya. Maka metode dakwah yang pertama adalah dengan kelembutan. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tatkala kaum 'Ad memberikan tuduhan-tuduhan kepada Nabi Hud alaihissalam, seperti yang terdapat di surah Al-A'raf ayat 66. Inna lanaraka fi safahah wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Kaum 'Ad mengatakan, sungguh kami benar-benar menilai engkau wahai Hud sebagai seorang yang bodoh, sebagai seorang yang konyol lagi pendusta. Nah, ini perhatikan. Bagaimana tuduhan, cercaan, hinaan yang luar biasa
ditimpakan kepada seorang nabi yang cerdas, yang sopan, yang santun. Di antara bentuk hinaan mereka adalah kaum Ad, mereka mengatakan inna lanaraka fi safahah. Sungguh kami menilaimu orang yang bodoh, orang yang safih, yang bertindak konyol, dan juga orang yang pendusta. Kemudian mereka juga mengatakan dalam surah yang lain, ayat 54, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Mereka mengatakan, kami tidak ragu lagi bahwa sebagian Tuhan kami telah menimpakan penyakit gila terhadapmu. Jadi mereka mengatakan bahwa sebagian Tuhan-Tuhan kami menimpakan engkau penyakit gila. Perhatikan kata-kata sebagian Tuhan-Tuhan kami. Ini menunjukkan bahwa mereka melakukan kesyirikan dan Tuhan-Tuhan mereka banyak. Dan mereka mengatakan, seakan-akan mengatakan kalau bahasa Banjarnya, engkau kualat. Apa bahasa Banjarnya kualat itu? Ketulahan. Kenapa? Karena engkau menghina Tuhan-Tuhan kami. Akibatnya sebagian Tuhan-Tuhan kami membuat engkau menjadi gila. Maka perhatikan bagaimana seorang nabi yang lembut, ya, yang cerdas, bahkan dihina seperti ini. Maka Nabi Hud membantah mereka dengan sopan, dengan lembut. Beliau mengatakan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, di surah Al-A'raf ayat 67 dan 68. Nabi Hud mengatakan, ya qaumi laisa bi safahatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Wahai kaumku, ini perhatikan, Nabi Hud mengatakan kepada kaumnya yang menjelek-jelekkan beliau, yang mengatakan beliau orang bodoh, orang yang dusta. Nabi Hud mengatakan, wahai kaumku, aku sama sekali tidaklah bodoh, melainkan aku adalah utusan dari Rabb semesta alam. Aku bertugas menyampaikan amanah-amanah dari Tuhanku kepada kalian, dan aku adalah penasehat yang terpercaya bagi kalian. Di ayat ini beliau tidak membalas dengan balasan yang serupa. Beliau tidak mengatakan wahai pendusta, ya. Beliau tidak mengatakan wahai orang bodoh, orang kafir, tidak. Namun mengatakan ya qaumi, wahai kaumku. Itu menunjukkan bahwasanya beliau adalah bagian dari kaum beliau sendiri. Tidak menyatakan orang lain, tidak memanggil dengan ya kafir, wahai orang kafir. Tidak memanggil dengan sebutan wahai orang yang bodoh, orang yang dusta. Ini menunjukkan sisi kelembutan beliau ketika berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita teruskan. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan perkataan Nabi Nuh alaihissalam setelah Nabi Hud alaihissalam, setelah Nabi Hud dicerca, dihina dengan berbagai macam hinaan. Bahkan beliau mengatakan, ya qaumi laisa bi safahah walakinni rasulun mir rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Wahai kaumku, aku sama sekali tidaklah bodoh atau konyol, melainkan aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam, yang aku bertugas menyampaikan amanah-amanah dari Tuhanku kepada kalian, dan aku adalah penasehat yang terpercaya bagi kalian. Maka perhatikan perkataan Nabi Hud ini. Nabi Hud memanggil mereka dengan sebutan ya qaumi, wahai kaumku. Maka di sini beliau ingin mengesankan bahwa beliau adalah bagian dari mereka, bagian dari kaumnya sendiri. Dan beliau tidak mengatakan dengan pembalasan wahai orang bodoh atau wahai orang kafir, ya. Tidak. Karena di sini beliau ingin berdakwah dengan lembut sehingga mereka menerima dakwah beliau. Maka tidak dibalas dengan balasan yang serupa. Misal wahai kaum yang bodoh, ya, kaum yang dusta, bukan, ya. Bahkan beliau mengatakan dan memanggil mereka dengan sebutan ya qaumi, wahai kaumku. Maka ini lebih indah, lebih mudah diterima. Di sini beliau juga memilih untuk menjelaskan tugas beliau dengan baik, yaitu adalah beliau sebagai utusan yang menyampaikan risalah-risalah Tuhan kepada mereka. Padahal seandainya beliau ingin membalas, maka beliau mampu. Beliau katakan ada misalnya wahai orang bodoh, ya orang kafir,
maka beliau mampu, namun beliau tidak menyebutkan kepada mereka, bahkan beliau sopan santun kepada mereka dan menyampaikan tugas beliau kepada mereka. Maka ini juga termasuk akhlak yang mulia dan lebih utama, yaitu tidak berbalas dendam, ya, tidak membalas dendam. Padahal beliau mampu untuk melakukan yang demikian. Namun beliau malah menjelaskan tugas beliau, ya. Kemudian beliau mengatakan, wahai kaumku, itu menunjukkan beliau adalah termasuk bagian dari mereka. Itu menunjukkan apa akhlak yang mulia dari seorang nabi. Maka di sini adalah cara metode dakwah beliau, yaitu berdakwah dengan kelembutan. Dan ini sulit para ikhwah sekalian, ya. Kadang kita ketika berdakwah, ketika men-share poster-poster kebaikan, karena orang yang nyinyir, ada orang yang nyinyir tidak suka dengan kita. Nah, dibalas dengan macam-macam lah, ya. Bisa dengan sok suci, sok alim, ya, macam-macam. Terkadang kita terpancing untuk membalas, ya. Maka lebih baik diam, ya. Makanya ketika kita sedang marah, maka kita diperintahkan untuk berdiam. Kenapa? Karena khawatir tatkala marah kita berkata-kata, itu malah kata-kata yang kotor malah keluar. Jadi ketika ada yang memancing kita, maka kita diam, ya. Lebih baik diam. Apalagi kita tipe orang yang kalau marah ketika ngomong, maka ucapan yang kasar keluar, kita tidak bisa menahan diri. Maka lebih baik kita diam tatkala marah, terpancing emosi. Ketika ada orang yang malah berbuat buruk kepada kita, padahal kita sudah berusaha untuk berbuat baik, ya, berdakwah kepada dia dengan lembut, kemudian menasihati secara sembunyi-sembunyi, ya, secara japri, tidak di hadapan orang banyak. Sebisa mungkin kita berdakwah, menasihati orang lain dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Namun terkadang sikap mereka malah membuat kita terpancing emosi, ya. Maka hendaklah kita berusaha diam dan tetap berlemah lembut, karena tugas kita adalah menyampaikan dengan baik, ya. Walaupun akhirnya tidak diterima, walaupun akhirnya kita malah diejek, dihina, maka kita sabar, maka menjadi pahala. Sebagaimana para nabi terdahulu juga luar biasa sabarnya ketika mereka berdakwah, ya. Kalau kita kan masih orang cuma menjelek-jelekkan, masih menyambati aja. Tidak sampai orang itu ketika kita dakwahi main fisik. Coba para nabi terdahulu diancam dengan dirajam, dengan pembunuhan, luar biasa, ya, gangguan dari suatu kaum kepada nabinya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, ya, kafir Quraisy membuat sayembara, siapa yang mampu untuk membunuh Muhammad maka akan diberikan harta yang banyak, kemudian diberikan istri yang sangat cantik, ya. Sedemikian rupa mereka melakukan makar, gangguan kepada Rasulullah SAW. Maka ini para ikhwah sekalian, ketika kita terkadang berdakwah, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, ada gangguan, ya, ada hinaan, maka janganlah kita tanggapi, janganlah kita emosi, bahkan kita hadapi dengan lemah lembut. Kalaupun kita terpancing emosi, maka hendaklah kita diam agar tidak menyebar kemana-mana keburukannya. Kemudian metode dakwah yang kedua dari Nabi Hud alaihissalam adalah mengingatkan nikmat-nikmat Allah kepada kaumnya, menyadarkan mereka bahwa Allah memberikan mereka nikmat yang banyak selain kekuatan fisik, ya, kemudian kecerdasan akal. Mereka juga dianugerahi binatang-binatang ternak yang banyak, anak-anak yang banyak, ya. Maka Nabi Hud alaihissalam mengingatkan kepada mereka terhadap nikmat-nikmat tersebut yang Allah berikan kepada mereka agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud mengatakan kepada mereka yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf ayat 69. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Dan ingatlah bahwa Allah lah yang telah menjadikan kalian sebagai khalifah, sebagai pengganti setelah kaum Nuh. Dan Allah jualah yang telah melebihkan kekuatan dan perawakan kalian dibandingkan dengan kaum Nuh. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kalian beruntung. Dan juga Nabi Hud mengatakan, wattaqulladzi amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi an'ami wa banin wa jannati wa uyun. Perhatikan,
Nabi Hud juga mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kalian berbagai nikmat yang kalian ketahui. Apa contoh-contoh nikmat yang Allah berikan kepada mereka? Seperti binatang-binatang ternak, dan keturunan, dan kebun-kebun, dan mata air. Ada 4 jenis nikmat-nikmat yang berharga, yang luar biasa, yang Allah berikan kepada kaum Ad. Nah, perhatikan, di ayat ini, Nabi Hud mengatakan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kaum Ad. Yang pertama, Nabi Hud sebutkan adalah an'am, binatang ternak. Kenapa yang pertama kali Nabi Hud sebutkan binatang ternak? Karena binatang ternak adalah anugerah Allah yang sangat penting, yang dia adalah salah satu jenis nikmat yang berharga, karena dari situlah sumber makanan, minuman, pakaian, dan alat transportasi, yaitu apa? Binatang-binatang ternak. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita sambung di besok ya, setelah subuh insya Allah pada jam 6. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.